Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah membaca buku ini, Sarah Doa Iftitah. Syukur menjalani, sabar menanti. Ki Haji Miftah Fauzi Rahmat. Doa iftitah ini adalah doa yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam di bulan Ramadan. Saya membaca buku ini luar biasa ya, sangat menyejukkan, sangat menambah wawasan, dan juga ada hal-hal yang baru saya ketahui. Ada satu lagi seperti buku yang doa iftitah ini yang sarahnya itu sarah atas doa iftitah yang ditulis susun oleh Husain Fadlullah, Said Muhammad Husain Fadlullah ini. Tapi di sini digabungkan dengan penjelasan terkait dengan puasa, kemudian doa Imam Ali Zainal Abidin saat berpisah dengan bulan Ramadan. Hampir cukup banyak penjelasannya di buku ini, termasuk juga sosok Al Hasan dan Al Husain Ali sebagai wali Allah. Kemudian dia juga tentang daulah karimah juga ada pembahasan di sini. Ini pernah dibaca tapi terdahulu ya, dan yang fokus dibaca yang buku ini, yang karya dari guru saya Kiai Miftah gitu. Di buku ini di bagian awalnya itu ada teks doa iftitahnya ya. Ada terjemahnya luar biasa, enak, sangat bisa dipahami isinya. Kemudian yang paling terpenting itu di buku ini juga diberi pengantar oleh Kiai Khalid Al-Walid, pengampuh kajian tasawuf di Mishkat TV, dan kajian yang Sarah Doa Iftitah juga ada di dalam Mishkat TV yang sama-sama diampu juga Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Jadi ini bagian dari transkrip dan juga penambahan-penambahan dilakukan oleh Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Sekitar 262 halaman. Buku ini adalah penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, atau semacam tafsir. Karena sarah itu artinya penjelasan ya, upaya-upaya menggali hikmah, menggali substansi-substansi, hakikat-hakikat di balik kata demi kata, kalimat demi kalimat yang dalam hal ini adalah doa iftitah itu. Dan doa iftitah ini adalah bagian dari yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Utsman Al-Umari. Beliau itu adalah wakil Imam Mahdi Al-Muntazor ya. Jadi sebelum Imam Mahdi gaib kubro itu, beliau itu adalah naibnya dan juga yang selalu menyampaikan pesan-pesan imam kepada masanya pada masa itu, pada umatnya gitu ya, dan termasuk sampai pada kita doanya ini ya. Dan ini memang doa yang secara khusus dikhususkan untuk para penanti kehadiran imam zaman. Jadi ya betul-betul di sini seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Miftah, syukur menjalani, sabar menanti. Jadi ya betul-betul proses lah ya, proses untuk menunggu kehadiran imam zaman, Imam Mahdi Al-Muntazor gitu. Kalaupun kita kemudian nanti misalkan tidak sampai usia kita, kita sudah tercatat sebetulnya sebagai orang yang menanti kehadiran imam zaman itu dengan membaca doa iftitah ini. Pembahasan dalam buku ini ada sekitar terbagi dalam 14 bagian ya, tapi di sini sayang sekali kalau tidak salah saya cek itu di sini tidak ada daftar isi. Jadi ada baiknya sih ada daftar isi yang kemudian setiap daftar isi itu dikasih judul. Jadi lebih enak gitu ya kayak gitu. Tapi mungkin ini strategi juga, strategi agar kita membacanya berurut gitu. Dan alhamdulillah saya juga membacanya secara berurut, dan saya baca kebut itu sekitar 2 hari ya ini. Karena sebelum-sebelumnya sudah dibaca juga, tapi ingin dibaca lagi dan sebagainya. Saya akan bacakan saja, ada yang menurut penulisnya sendiri terkait dengan doa iftitah ini gitu ya. Ini luar biasa. Jadi saya asik sekali ya dengan membacanya. Hatur nuhun ke Ustaz Miftah Fauzi Rahmat sudah memberikan penjelasan yang begitu ringan terkait dengan inti dari doa iftitah ini. Misalkan pada halaman 150, ini saya sengaja lipat ya karena ini penting. Berdasarkan tema, doa iftitah dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Jadi ada 3 bagian isi dari doa iftitah ini. Pertama adalah penyampaian puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran tentang tauhid yang meliputi uluhiyah, rububiyah, mulkiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga ubudiyah, syukur dan sabar dan beragam karunia nikmat kepada kita. Memang terasa di bagian yang awal bagian bagian pertama dari tema pokok yang ada pada buku doa kita ini adalah yang menyangkut senantiasa menyangkut terkait dengan tauhid gitu. Memang terasa aspek-aspek akidahnya itu bagaimana kita takorup, bagaimana kita memurnikan tulus dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani hidup, termasuk juga bagaimana konsep keilahian, ketuhanan dan juga mengakui tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan misalkan ada cerita Nabi Ibrahim yang meminta agar lebih kuat lagi, agar lebih nyaman tentram lagi tentang keyakinannya yang disuruh memecah si burung, pecahan burung-burung itu yang akan disimpan di berbagai sudut kemudian dipanggil dan terwujud lagi kan. Nah, itu menunjukkan bagaimana mulkiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bagian yang kedua dari buku doa iftitah ini atau isi dari tema doa iftitah ini adalah terkait dengan ungkapan syukur atas wali nikmat dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda dan keluarganya yang suci. Nah, ini kalau tadi yang pertama terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah dan mulkiyah. Sekarang terkait dengan ungkapan syukur kita atas wali nikmat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait dalam hal ini, atau aimah al-ma'sumin itu. Dan di sini ada beberapa ungkapan-ungkapan dan juga penyebutan-penyebutan kepada para imam yang 12 imam. Di sini juga ada beberapa kalimat salawat yang senantiasa diulang-ulang, yaitu menunjukkan eh, apa ya, kecintaan kita kepada baginda dan keluarganya. Untuk yang ketiga, ini yang terkait dengan doanya, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga tema pokok di dalam doa iftitah ini berdasarkan penalaran, berdasarkan syarah, berdasarkan analisis dari Kiai Miftah. Yang pertama tauhid, yang kedua terkait dengan anugerah syukur kita kepada wali nikmat yaitu Aimah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan doa, permohonan, harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau dirinci bahkan banyak ya. Di sini juga sudah dirinci nih. Jadi tinggal dibaca saja oleh kawan-kawan yang sudah memilikinya. Misalkan pada bagi halaman 150 sampai sekian ya. Ada juga yang menarik lagi dari buku ini yang membuat saya termenung juga ya. Dulu saya termasuknya mungkin juga ya kesalahan saya. Saya selalu menyampaikan kepada murid-murid saya di sekolah terkait dengan makhluk malaikat yang mengirimkan wahyu kepada para nabi termasuk kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Di sini ternyata malaikat Jibril itu adalah bagian dari malaikat yang kedudukannya itu di bawah Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus lah sebetulnya yang menyampaikan wahyu kepada para anbiya itu termasuk pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menarik gitu. Jadi bukan malaikat Jibril tapi Ruhul Kudus. Ya, nanti Ruhul Kudus juga dia yang akan menopang, akan membantu zuhurnya dari Imam Mahdi Al-Muntazor. Kutipan di sini, misalkan di sini disebutkan Ruhul Kudus adalah ruh yang turun kepada Sayyidatina Maryam atau Nabiullah Isa alaihissalam. Ini berdasarkan mazhab Ahlul Bait. Kalau dalam Al-Sunnah mungkin hanya Jibril aja ya. Tapi kata Yai Miftah ini beda dengan Jibril. Nah, di sini di Al-Nahl ayat 102 disebutkan bahwa Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jadi bukan malaikat Jibril. Ada nama lain lagi Ruhul Kudus yaitu Ruhul Amin. Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Nah,
mungkin satu sosok, tetapi beda dengan malaikat Jibril gitu ya. Oke, ini ada pada surat Al-Syu'ara ayat 92-93. Kedua-duanya baik Ruhul Kudus maupun Ruhul Amin menurunkan Alkitab, Al-Quran, Taurat, dan kitab-kitab Allah Taala. Yang saya baru ketahui itu adalah bahwa ternyata yang menurunkan kitab-kitab Allah Ta'ala itu bukan malaikat Jibril, tapi Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Menurut riwayat, dua nama ini adalah isim min Asma'il A'zom, salah satu dari nama-nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ruh adalah sesuatu yang lebih agung daripada malaikat. Jadi Ruhul Kudus, Ruhul Amin itu adalah lebih agung daripada malaikat seperti tampak dalam sebuah hadis. Gitu. Ini dari Imam Ja'far Shadiq disebutkan tentang ruh. Apakah ia malaikat Jibril? Imam menjawab, Jibril adalah bagian dari malaikat. Sedangkan ruh adalah lebih agung daripada malaikat. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Nah, itu pada surat Al-Qadar ya. Berdasarkan hadis Imam Ja'far As-Shadiq bahwa Ruhul Kudus, Ruhul Amin berbeda dengan malaikat. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Qadar juga, malaikat dan ruh itu turun sampai fajar itu ya. Ini terkait dengan Lailatul Qadar ya, kayak gitu. Terima kasih pada seorang kawan yang sudah memberikan buku ini. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.